Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah masjid Musola yang kami hormati, sebagaimana biasanya dalam menjelang melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sambil menunggu Bapak Ibu jamaah yang masih berada di ruang masing-masing, insyaallah pada kesempatan ini untuk Ramadan atau tausiah Ramadan akan disampaikan oleh Bapak Rasul Haji Sulaiman Mono MHI, dan beliau sudah berada di tempat. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar atau masih berada di ruang kerja, bisa segera menuju ke masjid untuk mengikuti pelaksanaan sholat zuhur dan diawali dengan tausiah Ramadan. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang belum sempat membayar zakat fitrah, kami selalu menunggu di masjid. Untuk Bapak dan Ibu yang belum sempat, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari sama-sama kita undang beliau Bapak Rasul Haji Sulaiman Mono MPI untuk menyampaikan tausiah kepada Bapak di Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dan Ibu jamaah Masjid Yusuf Polapa, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sementara menjalankan ibadah Ramadan, dan kita berharap dan berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kita jalani ini semuanya memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa pula semoga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah ini dengan sebaik-baiknya sampai mengakhiri ibadah Ramadan, bahkan insya Allah sampai seterusnya, kalau memungkinkan sampai ibadah Ramadan berikutnya masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sedikitnya menyinggung kepada kita semua, khususnya menyangkut masalah ibadah. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa ibadah itu ada dua macam, yaitu yang dinamakan dengan ibadah ritual dan ibadah sosial. Alhamdulillah kalau ibadah-ibadah ritual kita sudah jalani dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan ibadah ritual di sini adalah orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri, yang memperoleh manfaatnya itu adalah dirinya sendiri, tidak ada keterlibatannya dengan orang lain. Kita melaksanakan sholat yang pahalanya adalah untuk diri kita. Kita melaksanakan puasa, ya semua kebaikan-kebaikan daripada puasa adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita juga melaksanakan misalnya ibadah haji, juga itu adalah yang diuntungkan adalah dirinya sendiri. Kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang diuntungkan adalah diri kita sendiri.
itu yang namanya ibadah ritual. Kalau ibadah ritual ini alhamdulillah kita semua sudah menjalankannya dengan sebaik-baiknya, baik itu menyangkut masalah yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, ada yang kedua yang dinamakan ibadah sosial. Ibadah sosial ini ibadah-ibadah yang kita lakukan yang manfaatnya itu bukan bagi orang yang melaksanakan saja yang akan berpahala, akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada keterlibatan orang lain. Sehingga kita berbuat kebaikan itu bukan hanya diri kita sendiri yang akan memperoleh pahalanya, tetapi masyarakatnya atau orang lain juga memperoleh manfaat. Itu yang dimaksud dengan ibadah sosial. Menurut penjelasan Bapak Profesor Quraisy Shihab, beliau menjelaskan di dalam Al-Quran itu, Al-Quran yang terdiri dari 114 surat itu ternyata yang berbicara menyangkut masalah ibadah ritual itu hanya 1%. Jadi berbicara menyangkut masalah ibadah ritual itu hanya 1% di dalam Al-Quran. Itu pun 1%-nya sudah rinci. Sementara yang 99% ini adalah berbicara ibadah sosial. Sehingga itu menurut penjelasan beliau ada perbedaan dari nilai, dari pahala yang akan kita peroleh, kebaikan yang akan kita peroleh di dalam menjalankan dua ibadah ini. Kalau kita melaksanakan ibadah ritual misalnya dapat 1%, maka melaksanakan ibadah sosial itu pahalanya 100%. 99%. Itu perbedaannya. Jadi orang yang melaksanakan ibadah ritual yang terus menerus itu Bapak dan Ibu, yang akan dia peroleh itu adalah hanya 1% dibanding dengan ibadah sosial. Ibadah sosialnya itu 99%. Walaupun demikian Bapak dan Ibu, walaupun ibadah sosial itu nilainya 99%, tapi kalau umpamanya tidak ada ibadah ritualnya, yang 99% itu dia tidak akan peroleh. Ya, misalnya dia hanya melaksanakan ibadah-ibadah sosial terus menerus, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak keluarkan zakat, ada kesempatan melaksanakan ibadah haji, tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang 99% ibadah sosial itu dia tidak akan peroleh. Makanya yang 1% ini juga yang menentukan, yaitu ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Yang berikut Bapak dan Ibu, kalau penjelasan dari para fuqaha maupun para ahli hadis, jadi ada dua ulama di situ, para ahli fikih dengan para ahli hadis, mereka rata-rata menyatakan bahwa perbedaan antara ibadah sosial dengan ibadah ritual atau ibadah ritual dengan ibadah sosial itu adalah 1:27. Kalau ibadah ritualnya itu dia peroleh misalnya 1, maka ibadah sosialnya 27. Ya, kalau ibadah ritualnya satu pahala, maka ibadah sosialnya adalah 27. Ini mereka perbandingkan dengan persoalan misalnya melaksanakan sholat. Kalau umpamanya sholat sendiri Pak, misalnya kita akan memperoleh 1 derajat, tapi kalau umpamanya sudah berjamaah itu sudah 27 pahalanya. Ya, sudah 27 pahalanya. Kenapa ada 27 pahala di situ? Karena kalau sudah berjamaah itu sudah mengandung ibadah sosial di situ, sudah ada hubungan antara kita dengan orang lain. Itu menurut penjelasan daripada baik itu para fuqaha maupun para ahli hadis. Bapak dan Ibu yang berbahagia,
Bahkan menurut penjelasan para ulama itu antara ibadah ritual dengan ibadah sosial, orang yang melaksanakan ada kesalahan-kesalahan di dalam ibadah ritual, ya, misalnya ada kesalahan di dalam ibadah ritual, maka dendanya adalah ibadah sosial. Jadi ada kesalahan ritual, ada kesalahan di dalam ibadah pokok yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dendanya sepanjang kita masih berada di atas dunia, dendanya adalah ibadah sosial. Tapi kalau umpamanya kesalahan-kesalahan sosial, kesalahan-kesalahan ibadah sosial, dendanya apa? Pahala-pahala ritual tadi habis hanya untuk membayar kesalahan sosial tadi. Itu perbandingannya Bapak dan Ibu. Jadi kesalahan ritual dendanya adalah ibadah sosial. Kalau kesalahan sosial dendanya adalah pahala ritual akan diambil untuk membayar ibadah-ibadah sosial, kesalahan ibadah sosial tadi. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Ya, misalnya di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu melaksanakan puasa adalah ritual. Tapi kalau umpamanya ada kesalahan di dalamnya, melaksanakan larangan yang dilarang, ya misalnya ya suami istri ketemu di siang hari. Itu adalah kesalahan ritual. Dendanya apa? Dendanya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi ulama tidak sepakat. Ya, dendanya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa tidak sepakat? Sedangkan hanya 30 hari saja dia tidak tahan, apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka denda yang berikutnya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu dendanya. Jadi kesalahan ritual, dendanya adalah memberi makan kepada 60 orang miskin. Dendanya adalah ibadah sosial. Saya kasih contoh lagi. Misalnya orang melaksanakan ibadah haji. Ada larangan-larangan ihram. Ya, misalnya larangan ihram itu adalah membunuh binatang kah? Atau misalnya kita sempat menutup kepala. Ya, sementara pakaian ihram kemudian dengan tiba-tiba kita tutup kepala. Misalnya pakai songkok atau mungkin ada pakaian-pakaian yang lain. Itu adalah larangan-larangan ihram. Seandainya pada saat ihram itu kita melakukan kesalahan ritual, melakukan kesalahan misalnya membunuh binatang, maka dendanya apa? Diperintahkan untuk memotong seekor kambing untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi itu kesalahan ritual itu dendanya adalah ibadah sosial. Tapi yang paling sangat berbahaya itu adalah kesalahan sosial. Kesalahan sosial dendanya adalah pahala ibadah ritual yang diambil untuk membayar itu. Apa itu kesalahan sosial? Ya, misalnya kita mengambil haknya orang lain, mengambil hartanya orang lain, mengambil barangnya orang lain. Itu adalah kesalahan sosial. Yang rugi bukan hanya diri kita tetapi juga adalah orang lain. Maka dendanya apa? Dendanya adalah untuk membayar kesalahan sosial tadi di akhirat nanti di padang mahsyar itu adalah dibayar dengan pahala. Pahala dari mana? Pahala dari puasa, pahala dari sholat, pahala dari zakat, pahala dari haji. Kalau umpamanya pahala-pahala itu tidak mampu untuk membayar kesalahan-kesalahan sosial Bapak dan Ibu, ya terpaksa di hari kiamat nanti kalau misalnya kita ada kesalahan dengan si B, maka kesalahan dari si B itu akan ditimpakan kepada kita. Itu bahayanya dari kesalahan-kesalahan sosial. Makanya Bapak dan Ibu, di dalam ajaran agama ini harus kehati-hatian kita di dalam bergaul.
Ya, bergaul itu harus memperhatikan tentang jangan sampai dalam pergaulan kita ada orang yang tersinggung, ada orang yang terzalimi. Kenapa? Yang akan dibayar yang pada di padang mahsyar nanti untuk membayar itu semua adalah pahala kita. Jangankan itu adalah kesalahan-kesalahan sosial yang berhubungan dengan yang bukan ibadah. Ibadah saja jangan sampai mengganggu orang lain, karena itu adalah kesalahan sosial. Ya, misalnya di jam 2 atau jam 3 tengah malam ada yang teriak-teriak di mic, ya sahur. Apakah semua itu? Ya sudah, harus dibayar dengan pahala kita. Habis. Ya. Itu bahayanya daripada ibadah sosial. Ya, saya tidak tahu bagaimana nasibnya para penyelenggara pemilu. Ya, kalau umpamanya sebelum pemilu kan misalnya, oh pilih ini, itu tidak ada masalah. Tapi begitu sudah terpilih, sudah memilih, kemudian hasil pilihannya dilimpahkan kepada orang lain, itu zalim. Ya, kalau umpamanya misalnya 1 juta orang yang dizalimi, berapa pahala puasa? Berapa pahala zakat? Berapa pahala sholat untuk membayar itu semua? Ya, ini Bapak dan Ibu, maka harus hati-hati kita di dalam persoalan-persoalan ibadah-ibadah sosial ini. Ya, ibadah-ibadah sosial. Tapi Bapak dan Ibu, satu kelebihan daripada ibadah sosial itu adalah kita melakukan menurut Profesor Quraisy Shihab 1:99. Artinya kalau kita melaksanakan ibadah ritual kita memperoleh 1 pahala, kalau melaksanakan ibadah sosial pahalanya 99. Assalamualaikum.